wabarakatuh. Apa kabar? Waduh, kayaknya langsung usyuk banget ya. Ketemu lagi di YouTube aku, Bella Fauzi, dan kali ini aku ditemani sama dua sosok yang sangat aku idolakan sekali di dunia musik. Yang pertama di sebelah kiri aku ada ini, siapa tak kenal dia semua kenal pasti ya, Bli Dewa Bujana. Siapa tak kenal dia tuh liriknya lagu bapak, tapi kan maksudnya literally kayak Bli kadang aku manggilnya Mas Buj, kadang Bli Dewa Bujana gitu ya. Maksudnya semua orang tuh pasti sangat mendewakan beliau gitu. Enggak lah. Pasti. Jangan mendewakan, jangan. Namanya dewa memang. Iya. Tapi bukan mendewakan. Oh gitu, iya siap. Terus di sebelah kanan aku ada Mas Tio Alibasya. Dia ini adalah seorang musisi, produser jazz, dan dia juga banyak sekali membantu musik-musik aku dari awal. Mas Tio Alibasya. Dan hari ini kita mendapatkan kehormatan untuk ngopi-ngopi. Ngopinya apa? Udah 2 ronde. Iya. Karena telat tinggal. Ya, jangan dong. Ternyata Mas Buj senang bercanda juga ya. Iya. Jangan tanya. Iya benar, kalau gitu aku nggak perlu terlalu jaim banget ya. Karena aku kan ngefans kan ya, biasanya kalau ngefans tuh kayak ada starstruck gitu. Tapi kalau Mas Tio mah kita udah bocor banget. Apa-apa, ayo. Oke, sebelumnya Bli, terima kasih banyak sudah boleh bertandang ke rumahnya untuk silaturahmi. Makasih browniesnya. Lagi sama-sama banget. Dan jujur ini meskipun tadi Bli udah ngomong jangan mendewakan dewa, meskipun namanya dewa, tapi jujur from the very from my deepest heart gitu ya, aku tuh memang benar-benar sangat-sangat ngefans sekali sama karya-karyanya Dewa Bujana. Enggak karena aku lagi di sini, tapi beneran aku juga udah pernah ngomong sama Mas Tio gitu. Aku tuh kalau denger, ya memang aku awalnya tahu, aku kan emang orangnya nggak terlalu musik, maksudnya aku kan bukan musisi, tapi aku senang musik gitu. Dan awal-awalnya aku memang tahu Bli itu sebagai gitarisnya Gigi, tapi belakangan ini aku memang semakin menilik, maksudnya semakin memperhatikan karya-karya Bli yang as a solo gitu. Album instrumentalnya Bli gitu, dari yang lama-lama aku dengerin sampai yang baru-baru, dan jujur aku sangat-sangat terkesan sekali gitu, apalagi karena rootsnya Bli itu kan juga Bali gitu kan. Yang aku kagumi dari seorang Dewa Bujana itu adalah dia tidak pernah melupakan rootsnya gitu. Jadi kalau yang aku sebagai orang awam aku melihatnya begitu ya. Jadi Bli itu dari roots kebaliannya itu dia masukin ke dalam karakter musiknya gitu. Bahkan di album Naurora ini aku sampai beli album Naurora ini ada yang track pertama Naurora sama Joey Alexander ya. Itu tuh kesakralan Balinya tuh terasa banget gitu. Gitu. Nah kalau misalnya Mas Tio sendiri gimana? Pengalamannya sama Bli? Wah, kalau aku sih aku udah bilang sendiri sama Bli sih. Jadi pertama kali, ya pastilah anak-anak kelahiran 80 awal kayak aku gini pasti kan denger Gigi. Terus ngulik lirik-liriknya Gigi ya. Iya. Melodi-melodinya Bli, cara Bli rhythm, terus kenapa kok Gigi itu bisa begitu chord progressionnya gitu ya Bli waktu itu. Aku juga bilang sama Bli dulu, aku idola sama Bli dari aku SMP. Bli jawabnya di Facebook, wah tua banget dong aku gitu kata Bli. Aku ingat banget jawabannya itu gitu. Tapi akhirnya ketemu langsung pertama kali itu di mana ya? Pokoknya di Java Jazz atau apa gitu, terus kita jadi ngobrol, terus tukeran nomor telepon. Akhirnya mungkin aku kurang sopan ya, tapi yang pertama kali nelfon aku justru Bli. Gara-gara Bli waktu itu main sama Rengga, aku harus main sama Rengga, inget nggak Bli? Gimana ya? Java Jazz. Tahun berapa? Oh, jadwal ya. Jadwalnya karena Bli biasa kan kalau Java Jazz. Numpuk jadwalnya. Terus waktu itu Bli yang WhatsApp aku duluan, Tio, ini Bujana gini. Aku langsung,
Terus aku baru mau balas, dia telepon, yo gimana? Waduh, aku langsung telepon nama idola kan gitu kan. Itu tahun berapa ya? 2016 apa berapa? Akhirnya ya alhamdulillah dia tuh orangnya sangat humble ya. Iya, terutama sama juniornya gitu. Oke, jadi aku mau tahu tentang album Naurora ini, Bli. Sebenarnya ini kan kalau aku ngeliatnya kan dari judulnya aja tuh apa, Naurora, terus Suwarna Jingga, Kemalasana, terus ada yang Sabana Shanti, ada Blue Mansion. Ini kan banyak yang apa sih terinspirasi dari apa ya, bahasa apa ya, kalau aku bilang Sanskerta ya, benar ya? Ya ada Sanskertanya ada. Ya Sanskerta sih itu ya, Suwarna Jingga sih Indonesia ya. Naurora sih ya nama baru aja sebenarnya kan, karena di setiap albumku selalu judulnya itu gabungan-gabungan, kayak dulu Dawai in Paradise, agak ngarang-ngarang dikit. Terus apa ya, kalau sudah nama Namaskar udah ada Zentuari, dari Zen dan Santuari. Gabungan-gabungan, dan ternyata memang belum ada yang pakai waktu itu nama-nama itu gitu. Terus Mahandini juga kan, Maha dan Nandini itu kan dari Nandini, dari kalau di India sapi ya. Iya benar. Tapi ini Maha itu besar, Nandini itu kita anggap apa waktu itu kereta ya, kendaraan yang besar karena isinya kan nama-nama besar di situ. Iya, betul banget. Iya, yang terlibat mungkin kalau boleh dibilang itu yang paling banyak pesertanya. Iya banget sih. Makanya namanya Mahandini. Terus itu juga belum ada yang pakai waktu itu. Jadi memang menciptakan album, menciptakan judul, nama-nama baru yang nggak dipakai gitu. Terus termasuk Naurora ini juga muncul tiba-tiba karena situasi pandemi kan kayaknya walaupun pandemi itu kan situasinya nggak jelas ya, nggak jelas. Aku anggap nggak jelas tuh gelap gitu loh. Berharapnya nanti akan ada satu aurora gitu. Kenapa aurora jadi Naurora? Karena new aurora gitu. New aurora. Ya pengennya ada sesuatu apa, sinar aurora yang baru yang akan ternyata 2 tahun belum kelar juga, belum muncul ya. Nggak tahu sampai kapan, atau mungkin ini udah mulai memang kehidupan baru, nggak tahu juga. Gitu. New normal ya. Iya, jadinya gitu. Jadi judul itu dari situ. Tapi emang ya nggak disangka-sangka nama-nama itu akhirnya banyak yang dipakai. Sering orang DM gitu minta izin untuk pakai nama anak. Namanya kadang-kadang ada yang malah, anak saya lahir gini, gini, ada ide nama nggak gitu. Kadang-kadang kalau gitu spontan aja aku kasih nama gitu. Oh, itu via DM Bli? Kadang-kadang. Oh gitu, terus Bli masih ada waktu tuh buat ngebalesin DM? Ada yang sempat dibales, tapi kalau terutama yang nanya nama. Karena nggak tahu. Kenapa Bli? Kenapa kayak yang dari sekian banyak kan pertanyaan kan, ada yang mungkin tentang musik, ada apa? Biasanya nggak sempat baca ya, bukan nggak sempat nggak dibaca. Tapi kalau nama itu nggak tahu, kayak ada ide muncul. Kayak lagu kali ya. Gitu kayak kalau memang kayak Mandini itu udah beberapa orang pakai nama Mandini akhirnya. Nama bayi, terus kemarin Naurora juga ada banyak yang pakai. Terus aku selalu panggilannya apa? Ada yang bilang Rora, aneh juga ya. Ada nggak tahu lah macam-macam. Ya seperti itu. Iya. Oke, pikir kalau Naurora panggil Nau sekarang Nau. Atau Nora. Iya Naurora. Oh iya jadi Nora, tapi agak nggak enak kalau bahasa Indonesia. Iya. Tapi kalau di luar negeri tuh penyanyi. Nora Jones. Iya. Nora, ya. Iya, betul. Bli, ini kan juga kalau misalnya dilihat albumnya ini kan juga kolaborasinya sebenarnya nggak cuma Naurora aja sih. Aku perhatiin tuh dari Mahandini, jujur aku waktu itu sampai bela-belain nonton Java Jazz tuh karena sepenasaran itu sama formasinya Mahandini gitu Mas. Meskipun drummernya tuh bukan drummer aslinya ya. Masih pakai Yandi. Tapi Yandi juga menurutku mainnya gila banget sih, gila banget. Dan ada Soimah di situ juga, Mae kan. Terus sama basisnya sih yang aku mau fans banget sih. Mohini D sama Syahdu tuh kayak udah jago ketemu jago gitu, kayak aduh gila. Itu awal-awalnya idenya bisa ngajak mereka semua kolaborasi tuh gimana Bli? Boleh diceritain nggak? Kalau Mohini sih belakangan ya sebenarnya. Ya intinya gini, waktu Dream Theater ke Jogja
aku dikenalin temen untuk bisa ketemu si Jordan gitu loh. Wih, gila. Jadi selama ini kan selama dari tahun 2002 kan Peter Erskine yang main, terus 2005 Peter Erskine juga, terus 2000 berapa ya, 2011 ke 2012 Joget Kayangan itu masih itu Peter enak Erskine. banget, aku suka. Masih Peter Erskine. Nah, waktu Suriana Maskara nyobain Vini gitu kan. Iya. Kan drummer terus, jadi setiap mau Januari itu biasanya Desember apa November udah mulai bikin lagu. Siapa ya drummer? Gitu biasanya pikirannya, drummernya siapa ya? Gilang Ramadan, Ikang Kosi atau Eki Soekarno. Oh, punya semua. Kayak gitu. Jadi semuanya ke drummer pikirannya. Karena pikir kan drum itu adalah fondasi sebuah bangunan gitu. Iya, betul. Jadi selalu ke drum. Nah, waktu Mandini itu beda. Siapa ya nih? Kali ini siapa nih? Kan terakhir sebelum Mandini, Zentuari kan udah 2 drummer tuh. Ada Gary Husband sama Jack Jonas. Itu udah mbahnya. Kalau istilahnya dalam susunan kabinet, ya itulah menteri-menteri namanya. Kalau kita buka, ini kan downbeat drummernya pasti itu aja gitu. Itu harus dapat rekor muri deh menurut gua. Iya. Terlalu penting. Iya ya, yang penting berkarya ya. Enggak, sorry ya. Ya terus, nah itu Mandini, kali ini nyobain keyboard deh, gitu. Si Jordan. Akhirnya Jordan, kenapa Jordan aneh ya? Kenapa Dream Theater bisa sebegitu populernya di seluruh dunia, di Indonesia pun gitu. Kalau dilihat kan itu musiknya musik progresif. Susah ya begitu. Ya susah. Dari dulu memang udah ada kan, dari zaman Rush, Kansas atau Emerson Lake and Palmer kan mereka ke situ kan arahnya. Betul. Terus kalau didengar musiknya gitu, nyanyinya terus kayak teriak tinggi gitu kan. Ini kok orang suka dan bahkan main di Jogja bisa jadi 2 hari gitu. Gila sih. Ini Jordan nih dan untuk ukuran nama pemain piano, nama dia gede banget gitu. Betul. Mau apapun suka nggak suka, pokoknya dia gede namanya gitu kan. Kalau aku mikir kalau bikin album, kalau ngajak bule aja kan gampang, harus namanya gede ya. Buat apa kalau enggak gitu loh. Iya, paham. Utamanya harus nama besar gitu. Iya, betul. Biar kita bisa masuk komunitasnya paling enggak. Nah, akhirnya pas Dream Theater ke Jogja, nyari deh jalur, terus ada temen memang kebetulan agent dari Belanda atau apa yang kenalin. Nanti bisa ketemu sama Jordan gini-gini. Untuk ketemu diterima di kamarnya kan, ngobrol. Itu Jogja ya? Ngobrol di kamarnya, yang makanya terus dia nanya-nanya lagu yang aku ngajarin main gundul-gundul pacul itu. Aduh, gila keren banget. Itu kan, cuman beli doang yang bisa kayak gitu. Tapi memang waktu itu dia nggak ada orang yang masuk ke kamar benar-benar. Nah, terus dia kirain mau gimana gitu, ruwet atau gimana. Rupanya udah dibilangin gue mau ngajak rekaman, terus referensinya siapa dulu albumnya kan sama Vini sama Peter Erskine gini, dia udah tahu berarti kan gitu loh. Akhirnya jadi rencana rekamannya kapan? Langsung gitu aja dia. Itu kan bulan November atau Oktober, November. Januari kalau bisa pas NEM gini-gini. Oh ya udah nanti kita email-emailan aja. Dia nggak ngasih awalnya, dia ngasih waktu sebelum ketemu dia ngasih manajemennya siapa gitu. Pas ketemu dia nanti kontak gua aja langsung gini-gini. Udah langsung kasih harga teman udah kan itu istilahnya. Udah langsung datang dan orangnya harga teman langsung. Iya, maksudnya tidak perlu ke manajemen. Iya, betul. Jadi semuanya kontak langsung personal. Direct. Ya akhirnya dia mau. Siapa ya drummernya? Terus kepikir Marco itu adalah itu ide-idenya dari pertemuan itu. Kalau Mohini pun juga karena dia ngeliatin video-video yang Mohini waktu itu main sama dia kalau nggak salah ada, tapi belum main bareng, cuman remote aja, remote recording. Jadi dia pernah ngisi di album ini ada Mohini. Terus Mohini unik juga. Mikirnya gini, jadi dapat komunitas namanya? Ya udah sepakat itu ya beli. Komunitas si progresif ini, Dream Theater lah. Ada komunitas metal si Marco kan, itu grupnya kan sebelumnya grup metal atau dia sama Steve Wilson juga. Terus ini dapat budaya lain kan, si anak-anak muda ini, si Mohini. Basis yang baru nongol yang
Keren banget ya, sih, ya gitu sih intinya. Iya, Nah keren ternyata banget. Sumpah keren banget. pas ketemu rekaman di LA, mereka baru pertama kali bareng bertiga. LA tuh Lenteng Agung. Ya. Oh, Los Angeles. Jadi dia merasa, oh kamu yang jadi kita seruangan gitu, karena belum pernah. Oh gitu. Itu yang rekaman yang aku nonton di YouTube. Mandini, yang album yang judul lagunya Mandini di Iya. YouTube. Itu di LA. Iya. Oh, oke. Jadi Bli terbang ke sana waktu itu Iya, untuk buat rekaman itu aja. rekaman. Cuman ya gitu deh. Akhirnya kelar. itu keren banget. Itu Mandini. Tadi nanya Mandini kan? Mahandini, Iya, iya. Mahandini. Karena nggak apa-apa kan, aku kan awalnya mau nanya tentang Iya. Aurora. Ini juga aku banyak banget yang mau tanya tentang Aurora, tapi mungkin dari Mahandini itu karena formasinya itu loh Mas yang ada menurut basis si aku- Mohini itu yang masih muda banget. Iya, Mohini. Terus mungkin karena aku tertarik sama background culture-nya dia India, karena kan memang nenek moyangku ada yang dari India juga Tadi gitu kita bahas kan. Pakistan kan? India, gue. Tuh. Bukan Pakistan. India. Tuh, Kan, Google bener tadi kan? Pakistan. Nah, berarti Google yang harus belajar sama gua, Mas. Jadi kakek Bener buyut kan, aku Mak? itu Iya. kakeknya ibu kan dari Lucknow. Mas Oh. pernah dengar nggak kota Lucknow? Nggak ada di peta kayaknya. Enggak. Coba kita tanya Dora. Oke, terus. Gitu. Jadi Lucknow itu adanya di India Utara. Oh. Jadi masih India sebenarnya, cuma nggak tahu orang nyangkanya Pakistan yang mungkin mirip kali ya kayak gitu. Jadi ya aku ngeliat si Mahandini tuh keren banget gitu, ada si Mohini, terus kan ya kalau Mas Butch nggak usah ditanya lah, dia kan ya pasti orang udah tahu lah kualitasnya Bli gitu. Terus ada Marco juga, ada Jordan Roots ya. Ya. Ini Jordan Rus. Ada sebenarnya ada itu paling lengkap kendaraannya tuh. Gila banget Ada itu. dari sisi jazznya ada Mike Stone, ada Mike Stone satu lagu, ada yang paling John Frusciante. yang paling nggak mungkin dapat itu orang John Frusciante. Iya. Itu. Dan John Frusciante tuh sama Bli udah langsung aja personal sama gue. Iya, dan langsung deket gitu aku nonton di YouTube-nya. Iya. Ya, jadi Bli tuh itu kok mungkin, bisa sih, itu Bli? mungkin yang nggak pernah ada di dunia loh. Mungkin. Dan Bli juga cerita waktu itu awalnya email-emailan aja ya Bli, Iya, waktu iya. itu kan cerita. Jadi kalau yang lain-lain kan mungkin karena memang session player, Marco, Mohini kan banyak ngisi Iya. juga. Sekarang dia malah ngasih email kalau mau ngisi gitu-gitu kan, pandemi gini. Tapi Frusciante nggak bakal ada yang pernah deh gitu. Akan nggak tahu. Tapi selama dia keluar dari Red Hot belum pernah bikin. malah beli ke rumahnya segala ya waktu itu Iya kan loh. dia cerita. Ya itu Iya. aja sih mungkin yang agak beda. Iya, Terus betul. termasuk satu lagi jangan juga diiniin Sohima nggak pernah. Sohima itu aku mau nanya Bli, Iya, kan antik maksudnya kan kita kan taunya kan Mae emang menurut aku dia seniman yang luar biasa Iya. ya. Maksudnya sebagai penyanyi sinden tuh aku sangat ngefans sama dia. Tapi kan orang-orang kebanyakan kan taunya dia kan pelawak, host gitu-gitu kan yang rame, cuawaan. Kok bisa tiba-tiba Bli tuh melirik Sohima sebagai untuk lagu ini yang Giri kan? Iya itu nggak tahu itu. Kadang-kadang apa yang muncul di ide itu Langsung aja beli. iya spontanitas dan memang itu yang harus dijalanin gitu. Kayaknya sebuah perjalanan itu ya memang harus begitu. Jadi kan nggak selalu juga bagus. Iya. Mungkin ya ibarat naik Iya. mobil kena belokan, kena ini kayak itu wah ini kayaknya Sohima. Ya udah itu ide yang harus dijalanin gitu. Kayak Spontan. nama-nama yang lain muncul itu juga sama gitu. Itu sama kayak menemukan lagu. Sebuah rezeki aja itu Rezeki, muncul Bener-bener. karena kan Sohima belum pernah diajak siapa-siapa kan Belum, waktu itu belum. untuk nyanyi yang gitu akhirnya Belum Bli belum ada. akhirnya Sohima juga kalau dia bikin album nggak mungkin album gitu juga Nggak nah mungkin. jadi buat Sohima juga mungkin beda Iya. beda banget ya. New experience kali ya. Gara-gara album ini dia bisa sealbum sama Jordan sama Iya loh. Iya benar. Marco kan atau sama juga gara-gara ya saling Saling terkait, melengkapi. ya. Iya. Ya dia luar biasa sih memang karena kebetulan awal-awalnya dia ke Jakarta kita main bareng di Kompas jadi hubungannya udah baik gitu. Iya. Dan lirik yang itu yang Dia yang lagu bikin. Jawa itu dia yang bikin Mas. Iya. Jadi aku cuma ngasih tema. Cuma ngasih lagu tema itu. yang dibikin pagi-pagi itu kan Ah. aku lihat di IG waktu itu. Ya aku cuma bilang ini temanya kan pas Gunung Meletus. iya di Indonesia ini Ring of gunung Fire. semua ya Ring of Fire sampai habis ini Semeru nanti ada lagi di mana itu nggak berhenti kayaknya. Kemarin baru lagi. Di bawah ada kaitan kayaknya gitu. Iya benar. Nah itu
idenya itu. Udah ada liriknya belum? Belum ya, tapi aku kepikirannya itu lagu ini gitu. Nggak berapa lama dia udah ngasih lirik. Wah, wis iki aja. Ih, gila ya. Keren Jadi ya. kayak emang udah semesta Seniman. Iya, mengatur gitu. Ya itu makanya gitu-gitu. Gila sih. Ya udah jalanin gitu. Iya, iya. Tapi yang aku kagum dari Beli ya, kan Beli bilang nggak ada alasan apa ngajak Soimah, tiba-tiba kepikiran aja gitu. Mungkin emang rezekinya di situ. Tapi somehow orang yang genre backgroundnya berbeda, begitu kolaborasi kok enak-enak aja gitu. Itu yang aku sering amazed gitu sih Beli. Ya enak relatif ya. Kalau buat aku sih Selera enak. ya, selera. Iya, iya. Tapi Kalau ada seorang penyanyi waktu dengar album itu, seorang penyanyi, kenapa mesti nyanyinya tinggi-tinggi gitu? Gitu. Ada juga yang begitu. Oh dia penyanyi yang rendah, oke lah. Gitu. Iya sih. Dia kepengennya mungkin penyanyi yang jazz yang rendah gitu. Ya lagunya beda. Iya. Tapi kalau aku boleh jujur Bri, kenapa aku salah satu alasan kenapa aku mengagumi Bli, kan menurut aku Bli tuh nggak hanya sekedar musician only, but maksudnya Bli tuh juga termasuk budayawan gitu loh. Jadi lewat karya-karyanya Bli tuh dia selalu berusaha meng-embrace culture gitu, dan itu iya loh, kalau misalnya dengerin kayak aduh ini Bali banget kayak, terus dari kayak album pertama juga aku dengar begitu. iya bener, sampai Nusa Dua sekarang. ya dia. Nusa Damai. Nusa Damai. Mm. Nusa Damai aku dengar wah ini udah ini buat embrace culture. Terus Iya. kedua gitarku habis itu Gitarku. Samsara ya dia. Nah Samsara itu aku denger 2001 ya Bik. 2002. 2002 ya. Mm. Itu pertama kali ada Dave Carpenter ya. Ya betul. Sama Bearskin. Bearskin dari 2000. Ya 2002 benar. 2002 kan itu Samsara kan? Itu pertama kali rekaman dengan musisi asing. Iya Dan betul. rekaman di Amerika itu pertama kali. Betul. Gila. Dan tapi juga melibatkan banyak artis, maksudnya banyak jazz musician juga di situ. Kayak ada Mas Indra, Ya ada Dwiki. ada Mas Dwiki, ada Om Bicen. Oh iya. Bahkan Iya. Sovereign Hill ya. iya Sofini itu sama Mas Eugene segala macam kan. Eugene sama Wawan Wawan. ya. Iya. Wawan Selo, Iya. Mas Wawan. Masya Allah itu bener-bener album itu keren banget. Iya, Buat iya. aku itu, maksudnya Di tahun Aku- segitu ya. aku yang ikutin beli kan dari ya sampai saking Ada idola viola si ini ya, si siapa Mas? Nama siapa tuh? lupa ya kali. Viola ya? Enggak, biola Kalimantan. Siapa kok jadi Henry Lamiri. Henry Lamiri ya betul. Ada Balawan. Ya banyak banget sih. Iya. Iya. Dan itu ada yang sama berlima mau Oh, ada Yopi Item, ya. Yopi Item, Om Ule. Topati, Ule, Donis. Banyak ya? Om Joni Slendra. Iya, Banyak banget sih. Banyak banget sampai lupa loh dia. Jadi aku ikutin beli kan emang fans banget kan sama Gigi gitu. Iya, sama. Gitu, sama Gigi tuh aku ngefans banget sampai tiap kali itu kan aku SMP SMA di Cirebon ikut karena papa tugas di sana. Terus setiap beli main mau itu Gigi yang album Gigi atau yang Rohani, Rohani. gitu, aku pasti nonton dan aku pasti ambil paling depan. Iya. Itu tuh selalu begitu sampai Zaman ngabuburit dong. iya ngabuburit Ngabuburit. Bli. 2004. 2004 2005, sorry 2005. ya 2005 Iya. aku 2005 tuh aku di Jakarta khusus pas di Cirebon aku pulang ke Cirebon Ya nonton di Allah. lapangan Kejaksan namanya Ya Allah. ngabuburit aku Iya, ingat iya, banget iya. ya kan Kejaksan Rusuh. rusuh betul karena waktu itu ada Ngabuburit padahal rusuh. waktu itu ada fans yang lain juga Iya, kan, iya. iya. Ada 3 grup waktu itu Iya. ada almarhum gitu juga Iya, iya. Oh, Masya Allah. itu aku Masih ingat ada. banget gitu sampai aku ngikutin dia sampai segitunya gitu jadi aku perjalanan dia dari Nusa Damai Iya. gitarku tuh juga bagus artinya itu album yang waktu itu ada Om Yance ya waktu itu ya sama Mas Arif ya Iya, betul. gitu Om Yance Manusa sama Mas Arif Yang itu, terindah. itu jazz gitu jazz tapi dibalut tetap ada etniknya tuh aku bilang Itu dia. ini Iya. minta ampun gitu nah tapi Kok yang bisa etniknya berasa banget itu sebenarnya di Nusa Damai udah tapi kalau Nusa Damai masih progresif kalau menurut aku gitu waktu itu tapi yang etniknya makin kental Samsara Iya. sampai ke sini Aduh, iya bener. tapi justru Samsara itu titik balik di mana beli kerjasama sama musisi luar luar. kok bisa etniknya masih keluar Nah, tuh dia. kan gitu tuh Kok bisa beli? Itu banyak ngomong kan. nah Makanya kok host kan. Fungsinya itu, beli fungsinya itu karena pengetahuan musiknya lebih bagus iya, dari iya, aku. karena ngefans bro Oh ya nggak apa-apa Jadi bro. gimana tadi? Kok Kenapa? bisa? Iya. bagaimana itu beli Kolaborasi sama musisi luar, tapi kok etniknya masih kental ya? Ya kan basicnya kan kolaborasi itu kan nomor berapa?
yang basicnya kan lagunya duluan. Tapi mereka dapat loh. Iya ya. Iya loh, mereka dapat loh. Mm-mm. Gitu. Ya sama kayak waktu Hasta Karma, Ah. Antonio Sanchez waktu solo di lagu Jaya Prana atau apa ya? Jaya Prana ya? Ya, Jaya Prana. Jaya Prana betul. Di terakhir kan udah solo drum satu. Betul. Ada yang drummer yang bilang, ini lu ngasih tahu dia nggak untuk main kayak pemain ceng-ceng? Enggak, gue nggak ngomong apa-apa, gue cuma solo drum segitu aja lepas. Dia Kok bisa kayak ya itu mungkin maksudnya. Ya nggak tahu juga. Kan ada solo bassnya di Carpenter juga. Kok bisa masuk? Terus ada masuk. pemain Submission itu ya? Oh iya si Hajime. Ya. Itu juga dapat etniknya. Ya nadanya sih nada beat, tapi kan harusnya dimainkan dengan alat itu. Terus orang Jepang kan kayak soulnya kan Iya. kayak lain kan harusnya gitu. Tapi berasanya ini dia blending aja sama kita gitu, Ya, sama mungkin sama kultur. Mungkin karena Bisa gitu ya, lagu baru sih, lagu bukan ngaransemen lagu apa. Oh iya. Mungkin karena lagu baru dan basic notasinya juga sudah kayak lagu misalnya Nikiku tuh kan, kan basicnya pentatonik lah, pentatonik kan mochi, nah sama ya enak gitu. banget pentatonik tuh. Ya. Enak banget di gue. Mungkin nggak tahu ya, karena kalau ngomongin tradisi Indonesia dibilang Nggak ada aku bisa. juga, iya aku juga nggak belajar gamelan, nggak bisa main gamelan. Tapi kalau ngomongin awal tadi ngomongin rootsnya, ya mungkin karena lahir aja di Indonesia, terus bahasa kan, bahasanya bahasa Bali dari kecil, pindah ke Jawa bahasa Jawa gitu kan, jadi itu kan tradisi. Iya. Kan musik kan bahasa gitu, gitu mungkin ya. Iya sih. Tapi bener deh, Bi, I love the way you embrace your roots, your culture through his music gitu ya. Dia tuh Udah deh. apa ya, jadi biasanya ya kan budayawan kan, ada Sujiwo Tejo, ada siapa. Nah kalau misalnya Bi itu budayawan tapi di musik gitu, ngerti gak sih? Kayak gila sih. Enggak, maksudnya mungkin ya Mas Bud sama Balawan kali ya yang etnik gitu. Tapi aku tuh makin nambah umur gitu, aku nggak tahu mungkin karena udah makin tua. Iyalah, aku vampir. Jadi kayak aku nggak tahu kenapa soul aku tuh makin ngarah ke hal-hal yang bau-bau culture gitu. Jadi tuh anything yang relate ke culture, mau itu musik, budaya, batik, apapun itu tuh kena di gue gitu. Makanya waktu aku dengar musik-musik kayak Beli tuh kayak aduh kok heartwarming banget ya gitu. Kayak aku misalnya denger, even aku jadi ngulik album-albumnya Beli yang lama lagi. Kalau yang Joget Kayangan tuh di mana? 2020 di album Joget Kayangan 2012. Joget Kayangan, aku suka Dedariku sih. Dedariku gitarku. Iya, itu aku suka banget. Oh, tapi yang kamu denger gitar Dedarikunya di Sentuari kayaknya. Oh, itu gitu. yang Oh, remake ya, Bli? Iya, yang Jackie Jonet main. Oh iya. Yang aslinya. Yang Bang Saat. Iya, yang dulu aslinya ada Saat nggak ya? Lupa. Ada ya. Itu. Nah, yang dulu temanya Bang Saat. Yang dulu cuman tabla aja, nggak ada drum. Oh. Yang aslinya, yang album gitarku. Ntar aku dengerin lagi. Itu kayak apa ya, Dedariku tuh kayak magis gitu loh. Kayak aku kalau misalnya dengerin Ditaruh di lagu pertama loh, di gitar solusi. Iya, aduh. Iya, di gitarku ya. Iya, lagu pertama. Kayak kalau denger itu kayak di mana gitu. Iya. Itu zaman itu masih bisa bikin klip gitu ya, video klip. Iya. Itu aduh gila sih. Apa ya? Udah bisa ya? Dan ini sih yang mesti kamu tanya sama Bli. Gimana caranya berkarakter dan masuk di semua musik? Oh, itu. Coba gimana? Mau nanya. Coba diperhatiin. Bli main di Gigi ya kayak gitu. Main di album Bli ya kayak gitu. Iya. Dan tapi ada sound elektrik sitarnya tuh suka di Gigi juga pakai itu ya, Bli? Iya. Dari Kilas Balik kan dia? Iya. Ya kan dari Kilas Balik. Bukan dari 3/4 basa-basi. Oh, basa-basi. Iya. Betul. Intronya. Iya, intronya ada yang pakai elektrik sitar gitu kan. Itu tuh kayak gitu. Itu 2x2. Iya, itu kan setelahnya itu. 3/4 lebih awal. Iya. Yang basa-basi. Basa-basi kan itu ya. Ya, jadi bagaimana tuh? Ini juga mungkin baik buat teman-teman juga yang nonton gitu, yang main gitar gitu. Bahwa ternyata kalau aku pelajarin dari aku fans Bli, fans Mas Bontot,
fans banget sama Pak Ulo, terutama Pak Ulo juga guruku Iya. gitu ya. Kemudian banyak gitaris-gitaris Mas Agam segala macam. Pada akhirnya yang aku lihat dari pujian-pujianku ini adalah karakter. Karakternya. Nah, tapi yang paling luas kalau aku bilang dengan sound yang relatif hampir sama sebetulnya, dan emang karakternya Beli begitu. Iya. Tapi musiknya banyak banget gitu. Musiknya banyak, bisa Bentuknya. kemana-mana. Iya, Iya, gitu. iya, iya. Itu gimana Beli? Ya mungkin kalau semua pasti punya karakter. Sebetulnya karakter itu akan tumbuh dengan sendirinya ya. Setelah ada yang muncul lahir main udah langsung berkarakter, itu yang luar biasa kalau bisa. Oke. Tapi kalau ini kan umur juga kan, maksudnya perjalanan 10 Journey. tahun, belasan tahun, akhirnya ketemu karakternya. Kalau tadi bisa banyak gitu karena kebetulan punya band kan, punya band Gigi. Sebelumnya kan udah pernah nge-band Iya, maksudnya juga. yang saat ini sebagai gitaris punya Iya. band Gigi, punya solo album. Iya. Nggak semuanya punya kan, misalnya Oke. yang lain nggak Hanya punya album grup solo pop, aja. jadi kan didengarnya cuma di album solonya gitu. Iya, Mungkin iya, iya. itu, tapi sebetulnya kalau karakter pasti mereka semua punya karakter. Seorang Doni Suhendra sangat Oh, jelas, berkarakter. jelas, pasti. Tapi mungkin kalau Krakataunya bikin album baru juga pasti akan Iya. muncul kan. Dan bunyinya Cuman karena begitu ya. album solonya juga nggak keluar Mas Doni. Sorry loh. Ya mungkin gitu kan. Padahal kalau dilihat Mas Doni Suhendra itu adalah orang pertama yang bikin album solo Iya, untuk yang modern ya. Gitu. modern. Jadi pasti berkarakter kayak Tio juga setelah dulu SMP mencari-cari seneng sama siapa setelah terus-terusan main di mana aja Iya. akhirnya pasti ketemu karakternya Iya, betul. begitu. Dan itu pilihan kan Beli? Itu pilihan. Pilihan. Pasti semua punya karakter. Betul. Cuman memang masalahnya kan banyak didengar apa enggak. Nah mungkin Iya. ini aku ada band Gigi yang bagian di popnya Iya. lebih banyak orang denger lagunya. Iya. Itu mungkin Iya. jawabannya seperti itu. Betul, Iya. betul. Dan, Ya, aku tahu Dewa Bujana juga awalnya karena dari Gigi dulu. dan bunyinya tuh lain gitu. Iya. Bunyinya tuh lain. Bunyinya lain. Terutama Iya, waktu iya, iya. Abah sama Almarhum. Kang Ronald pisah, Heeh. itu bunyinya langsung lain banget sih. Maksudnya Beli lebih explore di situ ya Beli. Iya kan? Iya iya Karena memang sendiri ya ya. sendiri akhirnya harus belajar banyak. Walaupun sebelumnya kan memang jadi session player sebagai cuman pemain gitar kan. Iya. Tapi kalau dalam band kan sebagai band lain lagi kan gitu. Ya memang dari situ banyak. Mungkin gini ya. Aku senang pop, senang banget dari dulu. Awalnya memang senang pop, senang rock, senang walaupun nggak pernah di panggung rock gitu. Senang pemain-pemain gitar rock gitu. Nah, justru beruntungnya mungkin karena juga ada senang sama jazz. Iya. Jazz gitaris dari zaman Alan Allsworth masuk jazz apa rock bisa ya. Iya. Pat Metheny, Bill Frisell, Ini juga suka. John Scofield atau siapa itu semua. Kalau awalnya nggak ada Gigi nih, senenganku misalnya ini pemain-pemain jazz ini kan, terus tiba-tiba aku bikin grup jazz, Pasti begitu ya? pasti ke situ larinya, nempel pasti Iya. Pat banget, Iya. Scofield banget, Allsworth, pasti itu. Masalahnya awal banget orang kenalnya mungkin bikin band Gigi yang pop, tapi popnya dengan ada bumbu-bumbu ini. Kebetulan Iya. kita nggak pakai pemain keyboard kan, Itu jadi lebih explore. chordnya semau gue jadinya. Jadi lebih luas. Itu Apa iya, ada kalau jadi ruang kayak- untuk Kayak misalnya dengar lagu album pertama namanya Adakah Yang Tersisa, Iya, betul. itu kan nggak ada yang chord Lydian gitu, nggak ada yang nggak pakai ada, saat betul. itu belum Betul, banyak. betul. Itu kesempatan jadi mungkin senang kayak Gerald gitu piano kan di situ imajinasinya muncul gitu. Itu mungkin menjadikan kedengaran beda gitu. Dan satu yang Iya. aku waktu itu aku SMA pencapaianku tuh ngulik apa coba? apa? Lagu pertama Di Manakah Kau Berada Kini? Di Manakah Kau Berada? Di manakah kau berada kini? Itu dari Itu album lagu mana? Kilas Balik. Kilas Balik. Itu dari lagu ke bridge itu beda. Oh, ininya jauh lah progressionnya gitu jauh. Terus dari bridge ke interlude. Wah, itu
kemana ya gitu. Dan itu tuh sesuatu loh. Dan Bli begitu bikin. Ya itu memang boleh dibilang solo part yang paling wah, gitu ya. Unik kan Bli? Ya untuk Bli sendiri asik kan. Memang kayaknya nggak enak kalau dirubah gitu. Nggak enak. Tapi itu waktu itu sih nggak dibikin, langsung take di sana. Zaman dulu kan masih rekaman pita, belum digital. Zaman dulu. Nggak, tapi Bli udah bikin basic progressionnya kan? Oh, progressionnya bikin. Iya, tapi kan? solonya benar-benar chordal sebetulnya. Iya, itu chordal banget. Chordal. Dan itu sesuatu loh. Iya. Gitu. Dengan sound itu, main chordal. Wah, itu sesuatu. Chordal tuh isinya chord semua. Oh, isinya chord Dari semua. isi chord itu. Malu dia bukan gitaris. Enggak, jadi kan kadang-kadang kan ada solo yang di luar chord kan bisa juga. Iya. Chordal itu ya isinya arpeggio. Arpeggio-nya sih chord. Ya boleh dibilang seperti itu ya. Itu luar biasa itu. Itu pencapaian saya waktu itu. Lagu di mana kakak berada kini itu solo. Wah. Terus kalau lihat Bli live gitu ya. Dimainin nggak persis? Dimainin itu. Oh ya. Tapi habis itu ke yang itu udah dibebas aja di situ. Dan soundnya delay apa udah campur-campur gitu. enak ya. Campur sari. Enggak campur sari ala Dewa Bujana. Nah sekarang kita ngobrol-ngobrol di rumah padahal udah di bawah teriak. Iya benar. Gak usah gitu, tahun 2019 gue masih kayak gitu, masih kayak nonton Bli kayak wah, kamu Mahan Dini di Java Jazz gitu kan. Yang di mana kan ini? Gimana ya lupa? Dari D minor. Iya. Gitu. Insecure gue beneran. Gak apa-apa Bli, gak apa-apa. Sekitar itu. Itu nggak tahu ya pengaruh-pengaruh zaman itu kan pengaruh-pengaruh. Itu ada dari ya pasti jazz ya. Iya, putarannya Larry Carlton gitu kan. Bli ini sebenarnya kalau misalnya mau ngomongin tentang musik nggak akan ada habisnya sama Bli. Aku takutnya bisa 5 jam sendiri. Sebenarnya YouTube kan nggak bisa sepanjang itu gitu ya. Mungkin ini sebagai pertanyaan penutup nih Bli. Kan Bli ini kan dikenal sebagai musisi yang sangat-sangat dia produktif banget gitu, kayak hampir tiap tahun ngeluarin album gitu. Ada nggak sih untuk next projectnya ke depan nih pengen bikin apa, atau ada nggak sesuatu yang belum terwujud sampai saat ini tuh ke depannya tuh pengen ngeluarin karya yang seperti apa gitu Bli? Banyak sih kalau yang pengen nggak kesampaian juga banyak sebenarnya kan. Waktu kolaborasi dengan musisi-musisi di luar itu nggak semuanya juga berhasil, ada yang kepengen nggak jadi gitu. Masih sih ada keinginan untuk bikin album di luar, karena dari 2002 sampai sekarang kan rekamannya di luar terus. Tapi harus melihat realita juga gitu, rekaman kan cuman punya karya nambah, tapi hasilnya kan nggak terlalu banyak yang sebetulnya bisa kalau dipikir-pikirnya secara feedback gitu ya. Teman sih nambah pastinya. Pasti networking ya itu pasti. Tapi kalau dilihat memang bikin lagi dengan hal yang sama kayaknya akan ada percumanya juga. Mungkin harus bikin sesuatu yang harus bergerak yang lain. Mungkin selama ini rekaman di Amerika, mau di West Coast atau East Coast sama moodnya beda memang kan. Mau di New York rekaman atau di nanti mungkin rekaman di Eropa mungkin. Atau yang lebih kolaborasinya dengan musisi tradisi yang tapi di luar Indonesia. Masih sih kepengennya flamenco sih Bli. Iya, masih kepengennya di luar Indonesia sih. Masih kepengennya. Tapi kalau nggak memungkinkan, mungkin akan bikin akustik gitar aja mungkin gitu ya, nggak ada apa-apa gitu. Karena belum ada album yang gitar doang. Gitar doang ya, iya. Tapi aku setuju sih Bli, kalau misalnya di Indonesia sendiri tuh dikulik budaya kita, tradisi tuh nggak ada habisnya beneran. Wah, dari ujung Aceh sampai itu banyak banget. Dan kita kan punya ritme yang macam-macam, punya harmoni macam-macam juga.
nggak usah ada alat musik, rapai Aceh, kecak, udah berbunyi. Jadi cuman belum ke Papua, belum ke Sumba, semuanya. Sumba, out meter kayak mereka biasa banget kayak orang ngomong aja. Terus padahal itu susah kita banget. ke Jawa aja, Jawa Tengah aja antara Jogja, Solo udah beda, Banyumas beda lagi. Jadi nggak ada habisnya benar. emang susah. Iya benar-benar. Tapi itu kayak pesona yang nggak ada habisnya gitu loh beli. Dan aku selalu terpesona sama musisi-musisi yang memang meng-embrace culture. Tapi sekarang banyak banget senangnya, sekarang musisi kan banyak. Iya. Banyak anak-anak muda yang bikin musik-musik tradisi yang bagus-bagus banget. Iya sih aku Terus ke modern ya. Iya, banyak banget. Iya beli, aku doain beli bisa terus berkarya ya beli. Sama-sama. Biar menginspirasi kita. Jadi yang kapan kita muda. rekaman? Hah? Kapan kita rekaman? Iya udah. Oh gitu. Teman-teman tunggu aja. Oh ya teman tunggu aja. Tunggu tiba-tiba, wow Simsalabim Pak Tarno ada apa? Salabim kaki apa? Prok. Kalau saya tiba-tiba ntar sulap ada aja gitu yang mau. Ya doain aja lancar. Kita mau bikin sesuatu. Ya pokoknya nanti lihat aja lah kalau udah jadi gitu ya. Aku nggak bisa ngomong banyak soalnya belum jadi ya mas. Iya. Tapi just terima kasih banyak beli. Sama-sama. Aku senang banget hari ini sudah disempatkan waktunya. Minta maaf juga tadi telat. Ada brownies buat beli, semoga suka. Makasih, tapi kan tadi udah disebutin chord progresinya. Oh ya. Udah disebutin. Tapi belum masuk kan? Oh belum ya? Oh iya. Oke. Jangan ngomongin chord sama aku nggak ngerti. Tapi aku senang banget bisa belajar musik hari ini. Mas Tio juga makasih. Iya sama-sama. Udah sempetin waktunya. Mas Tio yang selalu bantuin musik aku dari awal. Aku doain yang terbaik. Sehat-sehat. Ya buat beli, buat Mas Tio semoga terus berkarya dan menginspirasi kita semua. Saling menginspirasi. Oh masya Allah. Ya kan. Iya. Makasih. Matur suksma. Udah Udah Mbak Bora, nggak apa-apa. udah dapat. Terima kasih beli. Tanda tangan asli, no KW-KW. No KW. No KW-KW, ori no KW-KW. Minum lagi. Siap.